Jumpa lagi teman-teman semua. Kita akan lanjutkan untuk percobaan berikutnya. Kita masih untuk mengulik seputar tipe data integer. Namun kita coba lakukan pengisian nilai pada setiap variabel integernya secara dinamis. Kebetulan di Java ini juga punya sebuah library dengan nama scanner untuk kita bisa dinamis mengisi tipe datanya, kemudian melakukan proses berikutnya. Misalnya kita buat proses aritmatika. Baik, langsung saja, tidak perlu panjang lebar, kita buat file baru. Kita beri nama nanti, misalkan percobaan 3, percobaan 3.java. Kita buat kelasnya, public class percobaan 3. Buat bodinya di sini. Sekali lagi, sambilan dijelaskan, ini keywordnya untuk membuat sebuah kelas baru. Nah, di sini kita buat sebuah metodenya lagi, sebuah metode default yang biasanya dijalankan di sebuah kelas, yaitu void main. Ya, kita tampung untuk parameternya string. Ini penamaan case stringnya boleh dengan nama variabel apapun, misalnya z ya. Oke, di sini adalah body untuk metode atau fungsi dari void main. Kita sama seperti sebelumnya, misalnya kita membuat sebuah variabel bilangan A, bilangan B, kemudian hasil. Kemudian kita akan gunakan sebuah scanner untuk kita supaya dinamis bisa menginputkan secara bebas angka yang akan kita inputkan. Nah, untuk penulisan deklarasi scannernya seperti ini. Jadi scanner, keyboard, kemudian new scanner. Parameternya yaitu sebagai input system.in ya. Namun sebelumnya di paling atas kita perlu import dulu untuk library-nya. Import Java utility ya, util scanner, S-nya besar. Nah, seperti ini. Kita coba lakukan penginputan pertama, system out print, misalkan masukkan angka pertama. Nah, di sini kita tangkap untuk nilai yang dimasukkan sebagai angka pertama, kita tangkap untuk mengisi variabel A, yaitu keyboard.next integer ya. Kemudian untuk variabel kedua lagi, masukkan angka kedua. Kita tangkap angka kedua ini untuk mengisi variabel B. Oke. Selanjutnya kita akan coba menghitung hasilnya. Misal untuk yang pertama A plus B, system out print line aja pakainya supaya mencetak di baris baru hasil perhitungannya. Ini untuk penjumlahan hasil ya, titik koma jangan lupa. Kita coba eksekusi apakah terdapat error. Kita coba run kode. Angka pertama, oh ya, kalau misalkan di Visual Studio teman-teman semua, di sini terbaca kita tidak bisa menginputkan angka, terbaca read only.
maka perlu dilakukan pengaturan terlebih dahulu. Cara pengaturannya ada di menu File, kemudian Preference, Setting, kemudian di Set Setting, teman-teman ketik Run Code, kemudian scroll agak menuju paling bawah. Ini kode runner, ya nih, run in terminal. Ini whether to run kode in integrated terminalnya dicentang. Kalau tidak dicentang, ini tidak bisa diinputkan, ya. Tapi kalau ini dicentang, ini bisa diinputkan. Nah, jadi misal masuk angka pertama, misalnya 20, angka keduanya 5, 20 tambah 5 harusnya 25. Kita coba. Nah, seperti ini, 25. Nah, untuk yang berikutnya teman-teman bisa lanjutkan. Hasil A kurang B. Sistem. Agar lebih terlatih, teman-teman usahakan tidak melakukannya secara copy paste, ya. Jadi coba diketik supaya terlatih, tidak dihafal kode-kodenya, tapi karena kita sering menuliskannya, sering ngetiknya, maka seterusnya nanti akan ingat, ya. Akan ingat secara tidak langsung, ya. A kali B berikutnya yaitu pembagian. Oke, kita save. Runnya bebas, ya, boleh klik kanan di sini, run coding, Alt Ctrl N, boleh di sini. Masukkan angka pertama, misalnya 90, angka keduanya misalkan 2, tes, ya. 90 kali 2 tambah 2, 92, dikurang 2, 88, dikali 2, 180, dibagi 2, 45, betul, ya. Nah, seperti ini. Ini adalah eksplorasi kita untuk bagaimana di Java untuk menggunakan tipe data integer, kemudian membuat variabel dan melakukan aritmatika, dan dengan pengisian nilai dari variabel A dan B itu secara dinamis kita inputkan secara langsung di keyboard dengan menggunakan library atau utility dengan yang namanya scanner. Barangkali itu dulu cukup, kita lanjut di video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.